Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita bersekutu di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita masuk di dalam renungan, baiklah kita lebih dahulu menyerahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, biarlah firman hari ini yang akan kami renungkan menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi kami, dan menjadi motivasi bagi kami untuk melakukan pekerjaan kami sesuai dengan rencana dan janji Tuhan. Oleh sebab ini biar Roh Kudus yang akan mengarahkan hati pikiran kami untuk memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 21 Juli 2022 tertulis dalam Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat ini merupakan satu nasihat dari Musa, seorang tokoh yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, sebagaimana Tuhan yang sudah janjikan untuk dimiliki oleh bangsa itu. Namun saudara-saudara yang kekasih, ketika mereka mau memasuki tanah perjanjian ini, maka Musa mempersiapkan bangsa ini supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan daripada Allah. Kekudusan dari Allah yang harus hidup di dalam diri bangsa ini adalah itulah yang dinasihatkan di dalam ayat ini. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Dan janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Hal ini diingatkan ketika hidup atau orang-orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan dan diberikan kuasa atau berkat, dia harus mempergunakan kuasa yang ada dalam dirinya untuk membela orang-orang kecil, bahkan menjadi alat Tuhan untuk menjadikan orang lain menjadi lebih baik dan menolong mereka dalam keterdesakan mereka, bukan sebaliknya. Nah, inilah juga yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah merasakan akan berkat Tuhan dan yang mempercayai akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita sampai hari ini. Dan kita harus menjadi seorang tokoh yang selalu membela orang-orang kecil, yang selalu menjunjung tinggi akan kebenaran dan keadilan. Bahkan kita tidak mau terpengaruh oleh siapapun yang mau menggeser atau merubah kebenaran menjadi sesuatu kecurangan. Dan inilah merupakan suatu martabat atau karakter dari orang-orang percaya. Dan inilah merupakan panggilan dari hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah kita menjadi seorang pembela atau pelopor, tokoh, pemimpin di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ataupun di tengah-tengah gereja, untuk menjadi seorang yang menjunjung tinggi kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Inilah arti makna kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa ini kita lakukan? Sebab ketika kita melakukan suatu sikap sebagaimana yang diminta oleh ayat ini atau firman Tuhan, kita akan menjadi semakin seorang yang diberkati dan dikaruniai, yaitu banyak berkat dan tanggung jawab yang menjadikan orang lain menjadi terberkati oleh karena hidup kita. Jadilah berkat hidup kita dalam melalui berbagai berkat yang sudah kita terima atau karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Pasti kita akan menjadi duta Tuhan, alat Tuhan untuk menjadikan orang lain semakin lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman hari ini. Biarlah kami sebagai pelaku-pelaku firman yang melakukan keadilan, kebenaran, dan mau membela orang-orang kecil
dan mau tetap memiliki satu pendirian yang tidak terpengaruh oleh roh-roh duniawi atau orang-orang yang selalu mungkin mempengaruhi untuk hidup kami menjadi jauh dari kebenaran Tuhan. Biar kami menjadi seorang yang menjadi murid Tuhan, alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan dalam hidup kami ataupun persekutuan kami dengan orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.